Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ada di sini untuk insya Allah menyampaikan beberapa materi yang memang saya khususkan materi ini untuk seluruh mahasiswa saya di PAI atau di jurusan Pendidikan Agama Islam STAIPI Bandung untuk semester 4 kelas A, B, dan C. Dan diumumkan juga mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik kepada para pendengar yang sedang mendengarkan. Semoga juga bisa bermanfaat materi yang akan saya sampaikan ini. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi berkaitan dengan bimbingan dan konseling, di mana mata kuliah tersebut yang saya ajarkan di PAI 4 semester 4 PAI A, B, dan C, yaitu berkenaan peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah. Ya, seperti kita ketahui, tidak semua institusi pendidikan dalam hal ini adalah sekolah memiliki guru bimbingan dan konseling. Ya, untuk itu di sini saya akan menyampaikan betapa pentingnya seorang guru dalam menguasai materi ataupun hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, merujuk kepada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan penyebutan guru bimbingan dan konseling itu disebut dengan konselor, yang mana tanggung jawab, tugas dan tanggung jawabnya itu setara dengan pendidik yang lainnya seperti guru, dosen, instruktur, lalu juga fasilitator ataupun jabatan-jabatan lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi lebih kepada pemahaman seorang guru bimbingan konseling atau konselor terhadap fungsinya, yaitu bagaimana mengembangkan potensi peserta didik di sekolah atau dalam hal ini adalah siswa. Ya, untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang teori-teori ataupun hal-hal yang berkaitan dengan peran guru tersebut ternyata sangat penting dalam peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, yang pertama, apa yang menjadi peran guru di kelas yang terkait dengan dukungannya terhadap bimbingan konseling? Yang pertama adalah guru harus berperan dalam mengidentifikasi permasalahan setiap siswanya di kelas. Mengidentifikasi masalah seperti apa? Jadi seorang guru itu bukan hanya sebatas dia memberikan ilmu pengetahuan atau mata pelajaran saja di sekolah, tetapi guru juga harus menguasai kira-kira permasalahan personalnya seperti apa. Ya, jadi tidak hanya sebatas seorang guru itu mengetahui informasi, contohnya hanya sebatas biodata seperti nama, lalu juga tempat tanggal lahir, usia gitu ya. Tetapi juga harus lebih dalam lagi, misalnya terkait dengan pekerjaan orang tuanya, profesinya apa gitu ya, penghasilannya seperti apa, apakah memang termasuk pada kehidupan yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Hal ini ditunjukkan jika apabila setiap siswa itu memiliki permasalahan gitu ya, memiliki komunikasi apakah itu baik ataupun kurang baik di kelasnya. Nah, sehingga guru itu bisa mengidentifikasi, oh kira-kira apakah ada kaitannya dengan yang sifatnya pola asuh di rumah ataupun pemenuhan terhadap kebutuhannya sehari-hari di rumah, itu sangat ada kaitannya ya. Lalu yang kedua, guru juga harus, yang tadi saya bilang, harus mengetahui segala informasi, sehingga jika dalam sekolah atau institusi pendidikan tersebut terdapat guru BK, guru bisa membantu menyampaikan informasi-informasi atau data yang terkait dengan siswa tersebut ya. Jadi memang guru itu harus menguasai informasi seluruh tentang siswa didiknya satu persatu. Nah, lalu yang kedua adalah seorang guru itu harus bisa menerima siswa alih tangan. Siswa alih tangan itu seperti apa? Jadi pada saat seorang guru BK atau konselor memberikan konseling kepada salah satu siswa yang sedang ada masalah misalnya ya, nah lalu ternyata solusinya siswa tersebut harus mengikuti pendalaman materi karena ternyata siswa tersebut ada kendala dalam setiap
materi yang dia terima, atau mungkin dia menjadi kurang fokus atau memiliki keterbatasan dalam IQ-nya gitu ya. Nah, seorang guru harus berkenan dengan ikhlas dan tulus untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya pendalaman gitu ya. Jadi mungkin seperti les lagi gitu. Jadi memang betul-betul harus ada kerjasama yang baik antara guru dan juga guru bimbingan konseling. Nah, lalu yang ketiga adalah di sini guru harus bisa membantu mengembangkan suasana di kelas ya. Karena apa? Karena yang saya jelaskan di awal, ternyata tugas dan peran guru itu bukan hanya sebatas dia memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi harus ada attachment, harus ada kedekatan antara guru dan juga peserta didik atau siswa ya. Karena apa? Karena mungkin seperti yang kita tahu ya dari media sosial ataupun dari berita-berita yang sekarang banyak kita temukan adanya kemunduran secara etika. Artinya di sini adalah banyak di antara siswa yang pada saat seorang guru itu memberikan punishment ya, contohnya, atau mungkin teguran secara fisik yang sebenarnya jika kita ketahui hukuman secara fisik itu masih sebatas normal, apakah mungkin hanya mencubit atau mungkin memukul dengan ringan gitu, tapi ada di antara siswa atau di antara orang tua yang tidak terima dengan perlakuan tersebut sehingga sampai dengan dilaporkanlah dan menjadi suatu tindakan pidana oleh seorang guru, padahal mungkin seorang guru merasa sayang kepada muridnya. Punishment tersebut ditujukan kepada muridnya karena memang dia merasa hal tersebut perlu dilakukan gitu ya. Tetapi karena memang kurangnya kedekatan atau attachment atau ikatan secara batin ya antara guru dan murid, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu yang memang itu sebenarnya seperti krisis moral ya, krisis moral. Nah, artinya di sini adalah sebagai seorang guru juga harus memiliki komunikasi yang baik gitu kepada siswanya. Jadi jangan sampai dia seorang guru itu merasa puas hanya dengan memberikan informasi ataupun memberikan ilmu pengetahuan, memberikan materi-materi pelajaran, tetapi harus bisa lebih dari itu. Karena seorang guru itu harus peka ya, harus peka terhadap situasi dan kondisi di dalam kelas gitu ya. Mana saja siswa yang memang bisa memberikan dampak yang positif terhadap siswa yang lain, bagaimana apakah ada siswa-siswa yang memang justru sebaliknya, sehingga memang harus ada pengembangan potensi ataupun perbaikan etika-etika dengan memberikan solusi dan konseling baik itu terhadap siswanya itu sendiri ataupun kepada orang tuanya, dikomunikasikan kepada orang tuanya ya. Nah, lalu seorang guru di kelas juga harus bisa memberikan semangat, harus memberikan apresiasi dan selalu berpartisipasi terhadap setiap program yang memang dilakukan atau diprogramkan oleh guru bimbingan konseling di sekolah ya. Jadi setiap siswa itu harus diberikan semangat gitu ya, harus diberikan gambaran-gambaran secara baik, secara kompleks tentang program yang memang sudah diadakan oleh guru bimbingan konseling, sehingga apa yang menjadi visi dan misi dari guru bimbingan konseling ataupun guru ataupun sekolah itu sendiri bisa tercapai dengan baik gitu ya. Adapun program-program yang ada pasti ditujukan untuk hal-hal yang positif sehingga akan terimplementasikan dengan baik kepada seluruh siswanya itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir, peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah itu ini yang paling penting adalah implikasinya terhadap kurikulum mata pelajaran di kelas ya. Karena apa? Karena gini, tidak semua guru itu memiliki kompetensi ataupun wawasan bimbingan konseling. Yang tadi saya ulang-ulang, ternyata banyak guru yang tidak peka terhadap hal itu, hanya memang fokus kepada materi yang disampaikan saja. Nah, dengan hal ini sebaiknya seorang guru itu harus bisa merealisasikan, mengimplementasikan ya, sehingga sebenarnya guru BK di dalam satu sekolah itu harus bisa memberikan edukasi ataupun pengembangan potensi bukan hanya kepada siswanya saja sebetulnya, tetapi juga kepada seluruh guru. Bagaimana seorang guru itu harus bisa
adanya yang sifatnya psikoedukatif ya. Psikoedukatif itu di luar dari hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran ya, seperti pengembangan potensi, lalu juga moral, emosi, bagaimana pengembangan hal yang sifatnya lebih kepada fisik dan etika siswa ya. Nah, itu yang menjadi poin penting. Seorang guru itu harus bisa saling bekerja sama dengan guru-guru lain sehingga terjalinlah komunikasi yang baik antara guru BK, antara guru mata pelajaran, guru wali kelas dan juga siswa di dalam sekolahnya. Nah, itu adalah poin-poin penting ya, yang artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa peran guru dalam proses bimbingan konseling di sekolah itu bisa pertama menjadi motivator ya, menjadi motivator untuk siswa-siswanya. Lalu menjadi director juga bisa, director karena dia yang harus memanage seluruh siswa-siswanya itu sendiri. Lalu juga bisa menjadi transmitter, terus juga bisa menjadi evaluator karena dia harus bisa mengevaluasi setiap hal ya, baik itu dari segi mata pelajaran ataupun dari hal yang sifatnya program, itu bisa dievaluasi dengan baik, baik itu dengan siswa atau dari guru bimbingan konseling itu sendiri ya. Itu bisa menjadi catatan penting dan saya harapkan lulusan dari PAI STAIPI Bandung ini bisa memiliki wawasan dan informasi yang baik tentang bimbingan konseling, karena sebenarnya yang harus kita kedepankan adalah tentang bagaimana kita memberikan edukasi kepada seluruh siswa, anak peserta didik itu tentang etika belajar ya, di luar dari edukasi atau kurikulum kompetensi yang harus dikuasai ya. Etika belajar adalah hal yang harus dikedepankan. Lalu bagaimana seorang siswa itu mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam dirinya sehingga dia bisa tahu potensi yang dalam dirinya itu apa gitu ya. Nah, itulah yang selayaknya atau sangat penting diketahui oleh seorang siswa ya. Karena apa? Karena ya seperti kita ketahui dan harus kita sadari bahwa tidak semua orang tua di rumah ya, orang tua dari peserta didik memiliki kemampuan untuk mendidik secara edukasi ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan juga kita sebagai orang tua atau mungkin kita bisa mengedukasi orang tua saat ini lebih mengedepankan etika moral, karena peran guru ternyata sangat penting di sekolah demi mencapainya perkembangan peserta didiknya untuk menjadi seseorang yang lebih positif dan berkembang secara maksimal seperti itu. Ya, alhamdulillah mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk pertemuan perkuliahan ketiga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh mahasiswa PAI 4 untuk kelas bimbingan dan konseling kelas A, B, dan C, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar atau penonton YouTube yang sedang menonton channel YouTube STAIPI Bandung ini. Nah, dan untuk pada seluruh mahasiswa saya, silahkan bisa dibaca ulang juga untuk materi ini di buku yang sudah saya referensikan kepada kalian. Buku pedomannya itu dari Dr. Andes Daryanto, bimbingan konseling, dan atau mungkin bisa menggunakan buku yang dari Prof. Juntika ya, silahkan, atau di description box nanti ada ya bukunya, judul bukunya apa saja. Nah, lalu kepada seluruh mahasiswa yang memang sudah mendengarkan materi saya ini sampai dengan akhir, silahkan tulis nama dan NIM-nya di kolom komentar sehingga saya bisa mengecek siapa saja nama-nama mahasiswa yang memang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.